Baik, sekarang kita akan masuk ke step 1, yaitu menyusun biaya bahan baku standar per unit produk, atau kita singkat dengan BBBSP. Biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP terdiri dari kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Sedangkan harga standar bahan baku adalah taksiran harga per unit bahan baku. Umumnya didapat dari daftar harga pemasok. Jadi, secara singkat, BBBSP merupakan hasil dari KSBB, yaitu kuantitas standar bahan baku dikali dengan HST, harga standar bahan baku. Nah, kayak gini ya. BBBSP itu kan sama dengan kuantitas standar bahan baku dikali harga standar. Biasanya kalau data kuantitas standar bahan baku ini sudah diketahui atau ada dari soal ya. Tapi kalau harga standar ini harus dihitung. Nah, Anda harus tahu dulu. Harga standar itu terdiri dari harga beli bersih dibagi dengan jumlah produk dibeli. Kita harus tahu dulu bagaimana cara menghitung harga beli bersih. Harga beli neto. Misalnya kita membeli kita membeli kain 100 meter misalnya ya, harganya adalah 1 juta. Berarti di sini ada harga beli. Tadi beli kain 1 juta ya. Ternyata harga 1 juta tuh kita kan minta diantar. Ada ongkos kirimnya di sini. Biaya angkut. Misalnya kamu beli kain 1 juta terus minta diantar ke rumah. Kata yang tukang beli, kata yang penjualnya tuh, oh dikenakan biaya angkut. Katanya berapa biaya angkutnya? 100.000. Ini misalnya biaya angkutnya 100.000. Kemudian sampai ke rumah, kamu ngecek dong kainnya. Ternyata ada kain yang robek. Ditaksir nilainya seharga berapa ya? 200.000. Berarti kita kan nggak mungkin ya pakai kain yang robek, maka kamu retur. Terus misalnya karena kata si penjualnya, oh ini karena kainnya rusak, nggak apa-apa deh, sebagai komplimen saya berikan pengurangan harga, berarti akan ada diskon. Udah diretur, kenapa gini? Udah diretur terus dikasih diskon ya, karena kesalahan misalnya 50.000. maka yang disebut dengan harga beli neto adalah harga beli ditambah biaya angkut dikurangi retur, kalau dikurangi saya beli tanda kurung ya, dan dikurangi diskon. Ini disebut dengan harga beli neto. Jadi harga beli neto teh harga belinya 1 juta ditambah biaya angkut 100.000, 1.100.000 kurangi retur 200.000, 900.000 dikurangi diskon 50.000. Jadi harga belinya adalah 850.000. Itu yang disebut dengan harga beli neto. Ngerti ya? Karena kalau misalnya menghitung harga standar, kita harus tahu dulu harga beli netonya berapa. Oke, kita masuk ke soal. Misalkan untuk memproduksi kecap diperlukan bahan baku kedelai dan gula merah. Untuk memproduksi per botol kecap diperlukan KSBB berupa kedelai dan gula merah sebagai berikut. Produknya ada 3.
Ada kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Untuk membuat satu kecap sedang diperlukan 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Kalau kecap manis butuh 1 ons kedelai dan 3 ons gula merah. Kalau kecap asin ini diperlukan 2 ons kedelai dan 1 ons gula merah. Ini disebut dengan kuantitas standar bahan baku, KSBB. Dan ini datanya berarti sudah diketahui. Ya, kamu nggak perlu ngitung lagi karena ini sudah menjadi standar di suatu perusahaan. Ngerti ya, itu adalah KSBB. Nah, selanjutnya adalah menghitung HST. Harga beli bahan baku adalah 900.000 untuk kedelai. Dan untuk gula merah itu 400.000. Ingat, beli kedelai itu nggak bisa kan cuma 1 ons. Kalau perusahaan itu harus per partai. Misalnya ini dalam soal kedelainya harus dibeli per 10.000 ons. Berarti berapa tuh? 10 kilo ya. Terus kalau gula merah itu 8 per 8.000 ons. Dan kita itu perlu harga per ons. Karena kan tadi standar produknya itu per ons. Jadi kita harus tahu harga 1 onsnya berapa, bukan harga 10.000 onsnya berapa gitu. Kemudian ada ongkos angkut 190.000 dan untuk gula merah 100.000. Ada potongan beli atau diskon. Diskonnya 90.000 untuk kedelai dan untuk gula merah 20.000. Jadi harga pokok bahan bakunya berapa? Harga beli bahan baku ditambah ongkos angkut dikurangi diskon. Karena nggak ada retur, berarti returnya dihilangkan. Tapi kalau misalnya ada retur, berarti retur akan mengurangi gitu ya. Jadi harga pokok bahan bakunya adalah 1 juta untuk kedelai dan gula merahnya 480.000. Kita perlu harga per ons. Berarti harga per ons kedelai adalah 1 juta dibagi 10.000 ons. Karena kan ini harga beli neto. Kita belinya adalah 10.000, berarti tinggal dibagi dong harga per ons, jadi nilainya adalah 100. Oke. Sedangkan untuk gula merah harga beli netonya 480.000. Harga beli sekali beli gula merahnya kuantitasnya adalah 8.000. Maka harga per onsnya tinggal 480.000 dibagi 8.000. Jadi harga per onsnya adalah Rp60. Jadi kita udah tahu KSBB-nya berapa, HST-nya berapa, baru bisa menghitung BBB SP. Nah, caranya gini, kamu tinggal bikin tabel. Ada jenis kecap, sedang, manis, asin. Tadi untuk membuat satu kecap sedang diperlukan 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Harga standar kedelai adalah 100 dan harga standar gula merah adalah 60 per ons. Berarti untuk membuat satu jenis kecap sedang diperlukan Rp200 kedelai dan Rp120 gula merah. Dari mana 200? 2 dikali 100, 200. 120 tinggal dikali 2 dikali 60.000. Ini ya, 2 dikali 60.000. Ini 2 dikali 100. Oke. Dari mana 320? Yaitu dari Rp200 ditambah Rp120. Nih. Ini ditambah. Jadi Rp320. Jadi harga standar untuk satu jenis kecap sedang adalah 320. Begitu juga kecap manis dan asin. Tinggal kamu tulis berapa KSBB-nya. HST-nya itu pasti tetap ya, karena kan 1 ons kedelai 100 dan 1 ons gula merah itu 60. Yang berubah adalah si KSBB-nya. Jadi nanti biaya bahan baku standar per botolnya juga akan menyesuaikan. Oke, silakan dicoba. Mudah-mudahan mengerti.